Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat, kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari surat Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hampir setiap saat banyak berita seperti gosip, berita hoak atau kabar burung yang bisa saja membuat hati kita menjadi gelisah. Kita menyadari bahwa ini adalah dampak dari dosa yang sudah merusak setiap aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah kecenderungan kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik. Perlu kita sadari bahwa banyak hal yang kita lakukan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir kotor atau jahat, maka kita akan didorong untuk melakukan hal yang jahat dan kotor pula. Sebaliknya, apabila kita memikirkan apa yang baik dan benar, maka kita pun akan melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Karena begitu kuatnya pengaruh dari apa yang kita pikirkan terhadap tindakan yang kita lakukan, maka kita membutuhkan anugerah Tuhan agar hati dan pikiran kita dapat berfungsi untuk perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu berpikir baik, mengolah rasa, dan akhirnya melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk belajar dan melatih pikiran untuk hal-hal yang baik. Dengan anugerah Tuhan, kita melatih pikiran kita dengan cara selalu merenungkan firman Tuhan. Pikiran yang selalu diisi dengan firman Tuhan maka akan diarahkan untuk berpikir tentang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhanlah yang akan menjadi benteng bagi kita dari pikiran-pikiran yang menyesatkan dan dari pikiran yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran yang mulia hanya bersumber dari Allah yang kudus dan mulia, yang telah menyatakan diri dan karyanya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Di luar firman Tuhan, yang ada hanya pikiran-pikiran yang sudah dikuasai oleh dosa dan tipu daya iblis. Keadaan inilah yang menyebabkan kita melihat keadaan, peristiwa dan segala yang terjadi di sekitar kita dengan cara pandang duniawi, yang penuh dengan prasangka, pikiran negatif, dan tidak bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati dan pikiran kita perlu memiliki filter yang baik dalam berpikir dan bertingkah laku, sehingga apa yang kita pikirkan dan lakukan adalah perbuatan yang benar. Kita percaya bahwa pikiran dan tindakan yang baik akan menjadi tempat yang subur bagi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengotori hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang busuk, karakter yang buruk,
berita dan perkataan yang buruk atau pendapat dan kritikan-kritikan yang menjatuhkan, maka kita sedang menjadikan hati dan hidup kita seperti tanah yang kering dan tandus terhadap kehadiran dan karya Tuhan untuk memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat melakukan semua yang benar, maka berkat pemeliharaan Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Namun, untuk mendapatkan berkat itu, kita harus mengarahkan dan menuntun pikiran kita. Seperti sebuah anak panah yang selalu memiliki sasaran yang jelas, demikianlah seharusnya kita juga memiliki arah yang benar saat kita berpikir dan juga bertindak. Kita percaya bahwa pikiran yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan akan membawa hidup kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami dari hal-hal yang jahat. Kami mau berkomitmen untuk berpikir dan bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan setiap pergumulan kami. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani maupun rohani, sehingga kami mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga bagi kami yang susah dan berduka, kami percaya akan mengalami penghiburan dan kekuatan di dalam sukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan setiap keadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya setiap rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera bagi hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat dan sukses selalu untuk kehidupan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.